Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Abdul Rahman dengan NIM 2206161. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bahasa reguler dan mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler. FSA atau Finite State Automaton adalah singkatan dari model matematika yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem diskrit yang dapat berada dalam sejumlah keadaan terbatas. FSA terdiri dari sejumlah keadaan atau status dan transisi antara keadaan-keadaan tersebut. Setiap transisi diaktifkan oleh simbol dari alfabet tertentu. FSA dapat digunakan untuk memodelkan berbagai jenis sistem otomatis seperti pengenalan pola, pemrosesan bahasa alami, dan banyak aplikasi lainnya. Jenis-jenis FSA utama meliputi yang pertama yaitu Deterministic Finite Automaton atau DFA. DFA adalah tipe FSA di mana setiap simbol input hanya memiliki satu transisi yang mungkin dari setiap keadaan. Ini berarti bahwa FSA selalu tahu ke keadaan mana harus beralih berdasarkan simbol input yang diberikan. Kedua yaitu Non-Deterministic Finite Automaton atau NFA. NFA adalah tipe FSA di mana satu simbol input dapat memiliki beberapa transisi yang mungkin dari satu keadaan. Ini membuat NFA lebih fleksibel tetapi kadang-kadang memerlukan pengambilan keputusan yang tidak pasti. DFA Deterministic Finite Automaton di mana setiap simbol input hanya memiliki satu transisi yang mungkin dari setiap keadaan. DFA memiliki satu keadaan awal dan keadaan-keadaan akhir yang dapat diterima. Jika DFA mencapai salah satu keadaan akhir setelah membaca seluruh masukan, maka string diterima. Jika tidak, string akan ditolak. DFA cocok untuk mengenali bahasa reguler yang merupakan kelas tertentu dari bahasa formal yang dapat dihasilkan oleh ekspresi reguler. Simbol-simbol yang digunakan dalam Finite State Automaton atau FSA adalah bagian penting dari presentasi dan pemahaman otomata. Berikut adalah beberapa simbol umum yang digunakan dalam FSA. Yang pertama itu key. Simbol key digunakan untuk mempresentasikan himpunan keadaan dalam FSA. Kedua yaitu sigma. Simbol sigma disebut sigma digunakan untuk mewakili alfabet, yaitu himpunan semua simbol input yang diterima oleh FSA. Delta. Simbol delta disebut delta digunakan untuk menunjukkan fungsi transisi dalam FSA. Delta menggambarkan bagaimana FSA berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan simbol input. Simbol S menggambarkan keadaan awal atau start state. Dalam FSA ini menunjukkan keadaan di mana FSA memulai proses. Simbol F atau FSA biasanya digunakan untuk menunjukkan himpunan keadaan akhir atau accept stage atau final stage dalam FSA. Nah, di sini ada contoh Deterministic Finite Automaton yang didefinisikan sebagai bahasa M, Q, Sigma, Delta, S, dan F, di mana Q menampung himpunan yang beranggotakan A dan B, Sigma menampung himpunan simbol yang beranggotakan 0 dan 1, S menampung variabel A sebagai step awal, F menampung himpunan variabel B sebagai step akhir. Nah, di sini ada delta didefinisikan sebagai tabel transisi berisikan delta 01. Nah, di sini ada step A yang didampingi dengan simbol tanda panah menandakan bahwa step tersebut merupakan step awal. Untuk B ini, dia didampingi dengan simbol sintaks yang menandakan bahwa variabel tersebut adalah step akhir. Untuk step A, jika dia menerima inputan 0, maka dia akan kembali lagi ke A. Jika dia menerima inputan 1, maka dia akan berpindah ke step B. Selanjutnya, jika dia menerima inputan 0, dia akan kembali lagi ke sendiri. Jika menerima inputan 1, maka dia akan berpindah kembali ke A. Yang selanjutnya yaitu cara kerja DFA dalam membaca suatu string. Pertama ada inisialisasi. DFA dimulai dengan berada dalam satu keadaan awal atau start state. Ini adalah langkah awal sebelum membaca string dimulai. Kedua yaitu membaca simbol. DFA membaca simbol pertama dari string input. Simbol ini adalah masukan yang diberikan kepada DFA.
Selanjutnya yaitu transisi. DFA melakukan transisi dari keadaan awal ke keadaan lain berdasarkan simbol input yang telah dibaca. Ini mengacu pada fungsi transisi. Selanjutnya itu mengulang langkah 2 dan 3. DFA mengulangi langkah-langkah di atas untuk setiap simbol dalam string input. Proses transisi dari satu keadaan ke keadaan lain terjadi setiap kali simbol dibaca. Tadi itu keadaan akhir. Setelah seluruh string telah dibaca, DFA akan berada di salah satu keadaan. Jika keadaan tersebut adalah keadaan akhir atau final state, maka DFA menganggap string tersebut diterima dan sebagai bagian dari bahasa yang diterimanya. Jika keadaan tersebut bukan keadaan akhir, maka string tersebut ditolak. Nah, di sini ada cara kerja DFA dalam membaca suatu string. Contoh untuk deterministic FSA, string-string yang dikenali dan tidak dikenali. Antara lain, yang pertama yaitu adalah string yang dikenali, ada string 0010, di mana set awalnya adalah A, kemudian diberi inputan 0, maka akan kembali ke A, setelah itu diberi inputan 0, kembali ke A lagi, setelah itu diberi inputan 1 akan berpindah ke B, setelah itu diberi inputan 0 akan kembali lagi ke B, di mana B ini adalah step akhir, maka string ini dikenali oleh SA. Setelah itu ada string 1101, di mana step awalnya adalah A, kemudian diberi inputan 1 menuju ke B, setelah itu diberi inputan 1 lagi, kembali lagi ke A, kemudian diberi inputan 0 tetap di A, kemudian diberi inputan 1 kembali lagi ke B, di mana B ini step akhir dan antara lain dikenali oleh FSA. Setelah itu string 10101, di mana step awalnya adalah A, kemudian diberi inputan 1, maka ke B, setelah itu diberi inputan 0 kembali lagi ke B, diberi inputan 1 kembali lagi ke A, setelah itu diberi inputan 0 kembali tetap di A, setelah itu diberi inputan 1 kembali lagi ke B, di mana B ini step akhir dari FSA. Yang selanjutnya yaitu string-string yang tidak dapat dikenali oleh FSA. Di sini ada string 101, di mana step awalnya adalah A, kemudian diberi inputan 1 pindah ke B, setelah itu diberi inputan 0 kembali lagi ke B, diberi inputan 1 kembali lagi ke A, di mana A ini step awal, maka string ini tidak dapat dikenali oleh FSA. Setelah itu ada string 110, di mana step awalnya yaitu A, kemudian diberi inputan 1 pindah ke B, setelah itu diberi inputan 1 lagi pindah ke A, dan diberi inputan 0 tetap di A, di mana A ini adalah step awal dan tidak dapat dikenali oleh FSA. Nah, untuk kumpulan seluruh FSA merupakan suatu bahasa yang dikenal oleh FSA tersebut. Jika dimiliki FSA M, maka bahasa yang dikenali oleh FSA dilandasi sebagai LM sama dengan himpunan X, di mana X semua string yang mengantar M dari S awal ke SI, di mana SI ini merupakan anggota himpunan dari F. Sekian pembahasan dari saya mengenai bahasa reguler dan deterministic field automaton atau DFA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.